Kali ini kita bakal bedah sesuatu yang jujur aja penting banget buat semua trader forex. Bahasa rahasianya bank sentral. Yuk kita lihat sama-sama bagian yang super menarik dari dunia forex ini. Pernah nggak sih Anda bingung, kenapa ya sebuah mata uang kok tiba-tiba bisa menguat, padahal bank sentralnya sama sekali nggak naikin suku bunga? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik itu semua? Nah, rahasianya itu bukan cuma di keputusannya, tapi justru pada cara mereka ngomong. Ada di bahasanya, nadanya, dan pesan-pesan yang terselip di antara pernyataan mereka. Ini loh yang sering jadi pembeda antara trader pemula dan yang sudah pro. Untuk bisa memecahkan misteri ini, kita harus paham dulu ada dua sikap utama yang bisa diambil bank sentral, yaitu hawkish dan dovish. Coba kita bedah satu persatu ya. Biar gampang, bayangin aja ada dua burung. Ada elang yang agresif, terbangnya tinggi, satunya lagi merpati yang kalem, terbangnya cenderung rendah. Analogi simpel ini penting banget. Elang mendorong ke atas, merpati mendorong ke bawah. Jadi, bank sentral yang hawkish itu ibarat elang yang lagi waspada. Tugas utamanya, jaga inflasi biar nggak kebablasan. Senjata andalannya, ya menaikkan suku bunga buat mendinginkan ekonomi. Nah, kebalikannya, kalau sikap dovish itu tujuannya buat mendorong pertumbuhan. Prioritasnya itu lapangan kerja, bukan kontrol inflasi yang super ketat. Biasanya, ini artinya suku bunga diturunkan biar orang-orang lebih mau belanja dan pinjam uang. Oke, sekarang kita udah tahu dasarnya. Yuk kita coba bandingkan langsung head to head antara dua sikap ini, biar makin jelas bedanya. Nah, tabel ini nih, rangkuman yang paling penting. Kalau hawkish, fokusnya lawan inflasi, yang biasanya bikin mata uang jadi kuat. Ini yang dicari trader. Sebaliknya, dovish itu fokusnya ke pertumbuhan ekonomi yang seringnya bikin mata uang melemah karena imbal hasilnya lebih kecil. Dinamika inilah yang jadi mesin penggerak pasar forex. Dan ini dia aturan main paling penting dalam trading berita bank sentral. Pasar itu jarang bergerak karena keputusannya itu sendiri. Justru, pasar bergerak karena perbandingan antara keputusan itu dengan apa yang diharapkan. Para trader profesional itu udah mengantisipasi perkiraan pasar jauh-jauh hari. Pergerakan harga yang sesungguhnya itu terjadi kalau ada kejutan, saat bank sentral ternyata lebih galak atau lebih jinak dari yang diduga. Coba kita lihat skenario klasik ini. Pasar udah ngira suku bunga bakal tetap, dan benar aja suku bunganya tetap. Tapi ternyata pernyataan bank sentralnya lebih agresif, kasih sinyal soal inflasi. Hasilnya, mata uangnya langsung rally, menguat tajam. Nah, kalimat-kalimat kayak gini nih, ini musik di telinga para bulls. Ini sinyal yang jelas banget kalau nadanya hawkish. Intinya, mereka bilang ke pasar, siap-siap ya, suku bunga bisa naik di masa depan. Ini contoh kebalikannya yang juga sering terjadi. Bank sentral memang naikin suku bunga, tapi pasar tuh berharapnya lebih dari itu. Mungkin pasar berharap ada sinyal kenaikan lagi. Karena nggak sesuai ekspektasi, mata uangnya malah anjlok. Kalau Anda mulai dengar bahasa yang condong ke arah kekhawatiran soal pertumbuhan ekonomi, itu tanda-tanda bank sentralnya mulai jadi dovish. Walaupun suku bunga saat itu masih tinggi, pasar udah mulai ancang-ancang kalau ke depannya kebijakannya bakal lebih longgar. Oke, sekarang gimana caranya kita pakai semua info ini? Yuk kita rangkai jadi sebuah strategi praktis buat menganalisis pengumuman bank sentral. Jadi, gimana caranya biar kita punya keunggulan? Kerjain PR-nya. Jangan cuma baca headline berita. Baca pernyataannya dari awal sampai akhir, bandingkan dengan pernyataan bulan lalu. Dan yang paling penting, tahu dulu apa ekspektasi pasar sebelum pengumumannya keluar. Disitulah letak peluang tradingnya. Dan ingat, semua ini ujung-ujungnya kembali ke satu angka keramat. Target inflasi 2%. Setiap kata yang mereka keluarkan, setiap keputusan yang mereka ambil, semuanya adalah usaha untuk mencapai target itu. Jadi, lain kali Anda lihat ada jadwal rapat bank sentral di kalender ekonomi, ingat ini baik-baik. Jangan trading karena beritanya, tapi tradinglah karena kejutannya. Itulah cara kita untuk bisa tetap selangkah lebih maju di pasar.